Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk salat berjamaah dan kita lanjutkan kajian kita dari Al-Kitabul Kabair. Sekarang Al-Kabirah As-Sabi'ah wa Thalathun, dosa besar yang ke-37, Al-Mukadzibu bil Qadar, yaitu mendustakan atau mengingkari takdir. Mengingkari takdir. Yang pertama, karena kitab kita di sini itu langsung membahas tentang atau langsung mengangkat tentang masalah dosa besar, kemudian ayat-ayat dan hadis-hadis langsung diangkat, maka sebelum itu kita fahami dulu yang dimaksud dengan takdir itu apa. Takdir itu rangkaian dari 4 hal. Rangkaian dari 4 hal, dan karena yang merasuk ke dalam pikiran orang-orang awam atau pikiran manusia secara umum tidak karena kembali kepada Quran dan Sunnah, tapi yang masuk itu takdir itu adalah ketentuan Allah ya, itu yang merasuk di dalam pikiran tanpa berpikir takdir ya ketentuan Allah gitu. Nah, dan tidak tahu pembahasan dalam Quran dan Sunnah yang mengikuti pemahaman generasi awal, akhirnya umat itu banyak yang nggak paham terhadap takdir. Yang kedua, yang merasa paham itu banyak yang salah, dan kesalahan di dalam masalah takdir itu adalah kesesatan, karena ini masalah keimanan atau masalah akidah. Nah, karena itu maka penting untuk memahami bahwa sesungguhnya takdir itu apa gitu ya. Takdir itu rangkaian dari 4 hal. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah catatan, yang ketiga adalah kehendak, dan yang keempat adalah perwujudan yang ada. Nah, rangkaian dari 4 itu secara urut itu disebut dengan takdir. Nah, bagaimana takdir kok kayak gitu? Nah, itu yang penting untuk difahami gitu ya, bahwa kita pahami dari awal. Yang pertama adalah ilmu. Apa yang dimaksud dengan tingkatan takdir atau urutan takdir atau rangkaian takdir? Yang pertama adalah ilmu. Apa yang dimaksud dengan
takdir ini atau yang dimaksud dengan ilmu ini, yaitu ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sifat di antara sifat-sifat Allah. Sebagaimana zatnya tidak berawal, maka sifatnya juga tidak berawal. Maksudnya ilmunya Allah SWT juga tidak berawal. Dan karena Allah itu maha sempurna, maka ilmunya juga sempurna. Ilmunya juga sempurna. Ilmu artinya al-ilmu al-fahmu. Ilmu itu artinya adalah faham, pemahamannya sempurna. Atau dengan ungkapan lain al-ma'rifah, gitu, tahu. Ilmu Allah, pengetahuan Allah. Nah, pengetahuan Allah itu tidak berawal dan pengetahuan Allah itu sempurna. Nah, karena tidak berawal dan sempurna, maka ilmu Allah itu tidak bertambah. Ilmu Allah itu tidak bertambah. Kenapa? Karena kalau ilmu Allah bertambah, berarti tambahan itu berawal. Asalnya tidak ada, lalu ada. Itu kalau dikatakan ilmu Allah bertambah. Yang kedua, kalau ilmu Allah itu bertambah, berarti sebelum ada tambahan belum sempurna. Berarti dulu Allah tidak sempurna, terus menjadi sempurna, berarti itu. Nah, karena itu ilmu Allah itu tidak bertambah. Itu tentang masalah awal dan kesempurnaan ilmu. Adapun yang dijelaskan secara khusus oleh ulama yang berkaitan dengan takdir, ilmu Allah itu mencakup segala hal sejak azali sampai selamanya. Itu yang paling singkat. Ada ulama yang menambahi penjelasan, tapi itu adalah sudah terkandung di dalamnya. Itu agak ditambahi agak penjelasan sedikit gitu. Adapun pokoknya adalah ilmu Allah itu mencakup segala hal sejak azali sampai selamanya. Mencakup segala hal, di antara ulama ada yang mengatakan mulai yang paling kecil, paling rinci sampai yang paling besar, yang global. Nah, itu juga sudah tercakup di dalam makna segala hal tadi itu. Nah, lalu ulama yang lain memberikan penjelasan tentang segala hal ini. Nah, itu dengan dua cakupan. Yang dimaksud segala hal itu apa? Yang dimaksud segala hal mencakup dua, yaitu ilmu tentang dirinya dan ilmu tentang makhluknya. Nah, jadi ilmu Allah meliputi segala hal. Segala hal ini mencakup apa saja? Penjelasannya tentang dirinya dan tentang makhluknya. Nah, karena yang dikaitkan ini adalah dengan takdir, maka itu yang penting untuk diperhatikan. Sejak azali sampai selamanya. Sejak azali itu apa maksudnya? Azali itu istilah untuk zaman sebelum Allah menciptakan makhluk. Jadi ilmu Allah mencakup tentang dirinya dan tentang makhluknya, gitu ya. Segala hal tadi itu tentang dirinya, tentang makhluknya. Sejak azali sampai selamanya. Sejak azali apa maksudnya? Sejak azali, sejak zaman sebelum Allah menciptakan makhluk, sampai selamanya tanpa batas. Selamanya itu. Nah, karena kalau tidak selamanya, tadi di awal sudah kita sampaikan ilmu Allah tidak bertambah. Kalau tidak sampai selamanya, berarti ada yang belum Allah ketahui, kan gitu. Padahal sudah Allah ketahui semuanya atau mencakup segalanya gitu. Karena itu sampai selamanya. Nah, kalau seandainya tidak selamanya, terus pada akhirnya nanti ada tambahan, berarti tadi itu tidak sempurna. Nah, jadi ilmu Allah
meliputi segala hal sejak azali sampai selamanya. Ini yang paling pokok yang dikaitkan dengan masalah takdir. Sejak azali, sejak zaman sebelum Allah menciptakan makhluk. Ketika itu yang ada apa? Zaman azali yang ada apa? Loh, kalau apa namanya ada pemahaman monggo dijawab, nggak apa-apa. Zaman azali yang ada apa? Selain Allah apa? Tidak ada apa-apa. Disebut zaman azali, zaman sebelum Allah menciptakan makhluk, berarti tidak ada apapun selain Allah SWT. Tapi ilmunya sudah sempurna tentang makhluknya. Dan ini yang pertama, Allah sudah menghendaki sesuatu atau belum? Belum. Kenapa? Kalau Allah menghendaki sesuatu, maka akan terjadi apa yang Allah kehendaki. Nah, tapi Allah punya sifat irada, punya sifat kehendak. Nah itu, tapi Allah belum menghendaki sesuatu. Allah namanya adalah Al-Khaliq, dan sifat dari Al-Khaliq adalah Al-Khalq. Nah, punya sifat Al-Khalq apa? Punya sifat menciptakan. Apa maksudnya? Bisa menciptakan, sebagai zat yang bisa menciptakan, dan menciptakan itu satu persatunya adalah sifat fi'liyah. Allah SWT punya sifat berbuat, gampangnya begitu. Fa'ala itu artinya berbuat. Allah punya sifat berbuat, dan belum ada makhluk apapun yang Allah ciptakan. Nah itu tentang ilmu tadi itu. Pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang makhluk kemudian dicatat. Pengetahuan Allah tentang makhluk kemudian dicatat. Catatan itu disebut dengan catatan takdir, dan itu tingkatan yang kedua. Jadi tingkatan takdir yang kedua adalah Alkitabah atau catatan takdir. Nah, disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa catatan takdir ini 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Catatan takdir ini 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma khalaqallahul qalam. Pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena. Faqala lahu uktub. Lalu Allah berfirman kepada pena, tulislah. Qala rabbi madza aktub. Pena itu menjawab, wahai Tuhanku, apa yang aku tulis? Qala, Allah berfirman, uktub maqadira kulla syai'. Tulislah takdir segala sesuatu. Tulislah takdir segala sesuatu. Ilmu Allah semuanya tentang makhluk ditulis oleh Allah SWT dengan pena ini, dan setelah tertulis rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf, pena itu diangkat oleh Allah dan keringlah catatan. Ulama memberi penjelasan, pena diangkat tidak menulis lagi. Keringlah catatan, faedahnya catatan itu tidak berubah. Sudah kering, sudah tidak berubah. Nah itu disebut dengan catatan takdir. Catatan takdir meliputi apa saja? Ayo, monggo nggak apa-apa supaya aktif ya. Catatan takdir meliputi apa saja? Umur meliputi apa lagi? Rizki meliputi apa lagi? Ajal meliputi apa lagi?
Amal meliputi apa lagi? Sudah cukup ya? Senang dan enggak atau bahagia celaka meliputi apa lagi? Catatan takdir meliputi segala hal. Ya. Uktub maqadira kulla syai'. Tulislah takdir segala sesuatu. Ya. Jadi meliputi segala hal. Nah, jadi itu. Contoh lagi, Allah SWT berfirman, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin." Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu. Tidak ada satu biji pun di kegelapan bumi bagian manapun, di kegelapan bumi di dasar bumi bagian manapun, di dalam bumi maksudnya, di dalam bumi bagian manapun, kapan basah berubah jadi kering, kecuali semuanya Allah tahu dan telah Allah catat, baik daun yang jatuh tadi maupun perubahan biji dari basah ke kering, Allah tahu dan Allah sudah catat semuanya di dalam kitab yang jelas. Berarti catatan takdir meliputi apa? Meliputi segala sesuatu, termasuk daun itu jatuh. Ya, termasuk perubahan biji dari basah menjadi kering. Semuanya sudah ada catatannya. Tidak ada sesuatu pun kecuali sebelum itu terjadi telah ada catatannya, difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, jadi itu. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di bumi, bahkan di dalam diri setiap kalian, wahai manusia, kecuali sebelum terjadi telah ada catatannya di dalam kitab. Nah, jadi itu, jadi semua apa yang terjadi sudah ada catatannya. Kembali, urutan takdir yang pertama tadi adalah ilmu. Ilmu Allah meliputi segala hal, gitu ya. Catatan urutan takdir yang kedua adalah catatan yang disebut dengan catatan takdir. Yang disebut dengan catatan takdir. Catatan takdir meliputi segala hal. Ilmu Allah meliputi segala hal. Catatan takdir meliputi segala sesuatu. Apa bedanya segala sesuatu tentang ilmu dan segala sesuatu tentang catatan takdir? Apa bedanya? Segala hal atau segala sesuatu, artinya segala sesuatu apa? Ya mencakup semuanya, kan gitu ya. Sekarang apa bedanya mencakup semuanya atau meliputi segala sesuatu tentang ilmu dan meliputi segala sesuatu tentang catatan? Apa bedanya? Catatan tentang makhluk. Kalau ilmu Allah tentang dirinya dan tentang makhluknya. Berarti lebih luas mana catatan takdir dengan ilmu Allah? Berarti lebih luas ilmu Allah, ya. Ilmu Allah tentang dirinya dan tentang makhluknya. Kalau catatan takdir itu hanya tentang makhluknya. Rasulullah SAW bersabda, kataballahu maqadiral khalaik. Allah mencatat takdir makhluk. Jadi catatan takdir itu takdirnya makhluk, gitu. Bi khamsina alfi sanatin qabla ay yakhluqas samawati wal ard. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maknanya bagaimana? Catatan itu dicatat oleh Allah, setelah itu baru Allah, setelah itu 50.000 tahun baru Allah menciptakan langit dan bumi.
Nah itu tentang catatan. Yang ketiga, urutan takdir yang ketiga, yaitu kehendak. Apa maksudnya? Ketika tiba waktunya, maka Allah kehendaki makhluk Allah yang ada di dalam ilmunya dan yang telah Allah catat itu. Ketika tiba waktunya, maka Allah kehendaki makhluk yang ada di dalam ilmunya dan yang telah Dia catat. Nah, tadi itu wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu. Berarti tatkala ada daun yang jatuh, gitu, sesungguhnya itu di bawah pengetahuan Allah. Wa makana rabbuka nasiya, dan Tuhanmu itu tidak lupa, gitu. Dan semuanya sudah ada catatannya, dan jatuh itu karena kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan jatuh. Lah kalau daun itu jatuh dengan kehendak Allah, kalau orang itu jatuh dari lantai 2, kehendak Allah apa enggak? Kehendak Allah ya? Kehendak Allah semuanya, tidak ada yang tanpa. Kalau tiba waktunya makhluk itu, gitu, dan itu ada di ilmu Allah dan sudah ada catatannya, maka Allah kehendaki. Karena itu tidak ada sesuatu pun kecuali ada dengan kehendak Allah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Yang Allah kehendaki ada, yang tidak Allah kehendaki tidak ada. Semua yang ada itu adalah karena kehendak Allah. Oh, daun itu kering, itu dengan kehendak Allah. Kemarin basah, kemarin belum dikehendaki kering. Oh, daun itu jatuh dengan kehendak Allah. Kemarin belum jatuh, kemarin belum dikehendaki untuk jatuh. Nah, semua berjalan dengan kehendak Allah. Nah, itu yang ketiga ya. Nah, yang keempat adalah al-khalqu wal ijad, perwujudan makhluk. Perwujudan makhluk. Apa maksudnya? Segala yang ada tadi itu kalau dikaitkan dengan kehendak, ketika Allah kehendaki maka terjadi. Nah, itu namanya kejadian atau perwujudan. Nah, makna dari perwujudan, segala yang ada terwujud, terjadi, segala yang ada makhluk maksudnya, karena Allah adalah itu yang menciptakan, yang mengetahui, yang mencatat, yang menghendaki, kemudiannya dikehendaki terjadi, gitu. Segala yang ada itu adalah makhluk Allah, terjadi dengan kehendak Allah, dan sebelum Allah kehendaki sudah Allah catat, dan sebelum Allah catat ilmunya sudah ada dan tidak berawal, dan itu sifat Allah SWT. Nah, itu yang dimaksud dengan takdir. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh segala sesuatu khalaqnahu, kami ciptakan, biqadar, dengan takdir. Dengan takdir apa? Kami ciptakan dengan kehendak. Dan kehendak ini sudah ada catatan sebelumnya. Dan catatan itu sebelum dicatat itu adalah ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, itu adalah takdir. Nah, karena itu tidak ada sesuatu pun kecuali sudah ada takdirnya. Nah, dan yang jadi masalah itu ketika dikaitkan dengan syariat Allah, wajib beriman kepada takdir, kan itu ya. Dan takdir itu rukun iman.
rukun iman. Kalau orang itu tidak beriman pada takdir, dan akhirnya muncul golongan di akhir zaman sahabat, bukan dari sahabat, tapi di akhir zaman sahabat muncul, bukan dari sahabat, golongan dari Syam gitu, dari Irak dan sekitarnya, muncul golongan yang tidak percaya takdir. Bukan orang bodoh, orang yang ilmunya tinggi tapi ilmu akal gitu. Nah, tidak percaya kepada takdir. Nah, kalau orang bodoh tidak bahas sampai setinggi itu. Mereka itu orang yang ilmunya itu, tapi ilmunya bukan ilmu Quran dan Sunnah. Ilmu Quran dan Sunnah itu asalnya tidak ada manusia di atas jahiliyah, lalu Allah turunkan itu kepada Rasulullah SAW, lalu Allah ajarkan, dan itulah jadinya yaitu agama Islam ini. Nah, kemudian yang menerima Islam dari Rasulullah ini adalah para sahabat. Nah, yang muncul tidak ajaran sahabat, itu bukan ilmu Islam. Laisa minal islami fi syai'. Nah, di akhir zaman sahabat muncul di daerah Irak dan sekitarnya atau di daerah Syam orang yang tidak percaya pada takdir. Nah, lalu ada di kalangan ahlu sunnah, maksudnya murid-murid sahabat, tidak datang dan menuju ke Mekah untuk haji dan berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan sahabat. Akhirnya dipertemukan oleh Allah SWT, maksudnya ketemu di Mekah, ketemu Ibnu Umar radhiyallahu an. Nah, dan akhirnya karena dua orang ya kepingin betul-betul tidak ada yang luput seperti apa jawabannya, yang satu di sebelah kanannya, yang satu di sebelah kirinya, kemudian menanyakan gitu, sampai di antara pertanyaan-pertanyaannya sampailah akhirnya menyampaikan tentang muncul di tengah-tengah kita orang yang berbicara seperti kita, baca Quran seperti kita, tapi tidak beriman kepada takdir. Lalu Ibnu Umar mengatakan itu, kalau ketemu mereka sampaikan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Demi Allah, seandainya mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah, tidak diterima oleh Allah sampai mereka beriman kepada takdir. Kenapa? Karena orang kafir itu kalau beramal soleh tidak diterima oleh Allah SWT. Nah, amal soleh yang berat di hadapan manusia yang imannya tidak mengikuti tuntunan itu adalah yang berkaitan dengan mengeluarkan harta di jalan Allah gitu. Nah, di antara yang paling tidak itu. Nah, dan seandainya mereka itu mengaku beragama Islam, taat beribadah kepada Allah SWT, beriman pada Allah, beribadah pada Allah, tapi tidak beriman pada takdir, seandainya mereka ini menginfakkan seluruh hartanya atau menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, tidak bisa dibayangkan contoh-contoh yang disebutkan oleh Rasulullah dan sahabat itu kayak gitu ya. Diinfakkan di jalan Allah, tidak diterima oleh Allah sampai mereka beriman pada takdir. Nah, dan setelah berkembang dengan akal mereka, akhirnya mereka tidak sekedar global tidak percaya pada takdir itu, tapi mereka tidak beriman kalau Allah tahu. Nggak beriman loh. Jadi manusia besok mau berbuat apa, rencana dulu baru berbuat gitu. Taat atau maksiat itu salah satu perbuatan manusia ya. Nah, itu tidak ada takdirnya. Menurut mereka tidak ada takdirnya. Dengan penjelasan mereka kalau orang itu tidak kembali ke Quran dan Sunnah katut, karena memang akal itu bisa luar biasa gitu ya. Nah, nggak ada takdirnya, termasuk perbuatan taat maksiat nggak ada takdirnya gitu. Sampai pembahasan mereka itu, apakah Allah tahu manusia besoknya akan berbuat maksiat atau taat?
Mereka mengatakan tidak tahu. Jadi itu Allah tahu apabila manusia itu telah berbuat. Minimal gitu. Apabila sudah ada perbuatan meskipun perbuatan hati. Apa maksudnya? Rencana. Ya kalau sudah muncul rencana Allah tahu. Kenapa? Allah gaib tahu segalanya. Tapi kalau belum terjadi, itu keyakinan mereka yang tidak beriman pada takdir sampai betul-betul rinci. Bagaimana rinci? Allah tidak tahu. Apa ada alasannya? Oh iya, alasannya kuat, tapi alasannya tidak kembali kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat. Nah, di antara alasannya, kalau Allah tahu bahwa Fir'aun itu mati kafir dan nanti diazab di neraka sebelum terjadi, berarti Nabi Musa diutus untuk mendakwai Fir'aun itu sia-sia. Berarti perintah Allah itu sia-sia dan itu mustahil. Gitu. Itu diantara. Akhirnya kalau orang itu nggak kuat imannya, itu katut. Perbuatan Allah tidak ada yang sia-sia. Betul toh? Ya. Nah, kalau Allah tahu Fir'aun itu mati kafir sebelum lahir, Allah sudah tahu. Terus akhirnya lahir, terus jadi raja, mengaku jadi Tuhan. Kafir itu. Kalau Allah tahu dari awal, akhirnya mati kafir jadi ahli neraka. Terus ketika itu Nabi Musa diutus untuk mendakwai Fir'aun. Dan Allah sudah tahu bahwa Fir'aun tidak akan beriman sampai mati juga kafir. Berarti perintah Allah memerintahkan Nabi Musa untuk dakwah itu sia-sia. Kenapa? Sudah tahu tidak akan beriman, ngapain pakai? Nah itu semacam itu, dan tidak hanya satu dua, macam-macam terus, tidak bisa selesai yang akhirnya diputuskan Allah tidak tahu. Nah itu, jadi tidak beriman kepada takdir. Takdir itu urutan dari 4 tadi itu. Gitu kan. Jadi Fir'aun menentang Nabi Musa itu kehendak Allah. Tidak percaya. Itu sudah ada catatannya menentang Nabi Musa. Tidak percaya. Allah tahu nggak percaya. Akhirnya urutan takdir nggak ada takdir. Akhirnya begitu. Nah itu. Kalau pakai akal dengan mengikuti mereka mantap. Tapi kalau pakai Quran, ya pakai Quran ya. Oh berarti Allah tidak tahu. Iya, mereka akhirnya berkeyakinan Allah tidak tahu. Nah, meyakini Allah tidak tahu terhadap sesuatu yang belum terjadi. Kan bertentangan dengan Quran. Bagaimana supaya gaduh? Tidak akan bisa gaduh kalau tidak mengikuti pemahaman yang diajarkan oleh generasi awal. Karena mereka tidak mengikuti pemahaman generasi awal, tidak bisa gaduh, nggak bisa ketemu. Nah jadi itu. Jadi intinya bahwa yang pertama ini takdir itu rangkaian dari 4 secara urut. Yang pertama adalah ilmu Allah. Lalu ilmu Allah yang berkaitan dengan makhluk Allah catat. Ketika tiba waktunya Allah kehendaki supaya terjadi. Apabila Allah kehendaki, maka terjadilah apa yang Allah kehendaki. Nah, jadi itu. Jadi kejadian semua yang ada itu adalah berjalan dengan kehendak Allah, dan itu sudah ada catatannya, dan catatan itu berdasarkan dengan ilmunya. Itu tentang maratib al-qadar gitu. Dan setelah pembahasan tentang maratibul qadar atau tingkatan takdir atau kandungan daripada takdir, nah maka penting untuk difahami supaya orang itu kembali kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman generasi awal. Di dalam masalah takdir itu ada 3 golongan. Ada Qadariyah. Qadariyah itu lafadznya Qadariyah, tapi kalau nggak belajar nggak ngerti dia. Qadariyah itu apa? Orang yang mengingkari takdir. Kalau orang nggak pernah belajar, dulu saya sampai masuk SMA kalau nggak salah ingat itu
sudah di awal itu sering dengar Qadariyah, Jabriyah, tapi ternyata Qadariyah itu malah yang mengingkari. Padahal bahasanya kan Qadariyah, seolah-olah kan ahli takdir gitu ya. Nah, jadi ternyata Qadariyah itu yang mengingkari takdir. Nah, terus ada golongan lawannya yaitu Jabriyah. Nah, jadi itu. Nah, kalau orang itu tahu arti Jabbar, Jabr gitu ya, itu bisa-bisa kalau tidak pernah belajar ini mengira bahwa Jabriyah itu adalah yang mengingkari takdir. Kenapa? Karena Jabbar itu maha perkasa. Ya. Itu Jabr, nah itu seperti memaksa seperti itu. Nah, ternyata enggak gitu. Jadi Jabriyah itu justru yang mengatakan semuanya takdir. Lah terus salahnya dia apa? Salahnya adalah manusia itu tidak ikut berkehendak, tidak ikut berbuat. Manusia itu hanya katut atau ngalir apa takdirnya. Nah, lah terus terus kalau gitu seperti apa yang Ahlus Sunnah? Yang Ahlus Sunnah mengatakan bahwa semua makhluk itu ada takdirnya, gitu. Seperti orang Jabriyah tapi tidak kebablas bagaimana? Dan manusia itu juga punya kehendak dan punya kekuatan untuk berbuat. Qadariyah, manusia itu punya kehendak, punya kekuatan untuk berbuat, dan perbuatannya itu adalah perbuatan manusia itu adalah hasil karyanya, hasil usahanya, dan tidak ada kaitannya dengan takdir. Kalau Jabriyah, takdir, manusia tidak ikut kehendak, tidak ikut gitu, dinyatakan sebagai pelaku, dia hanya katut. Nah, dan Ahlus Sunnah itu mengambil dua-duanya yang hak dan menghilangkan dari keduanya yang batil. Ahlus Sunnah berkeyakinan semua ada takdirnya, dan manusia juga punya kehendak dan punya kekuatan untuk berbuat. Nah, ketika nanti muncul di dalam perjalanan bahwa ada masalah takdir, kita harus betul-betul hati-hati bahwa pemahaman takdir itu ada tiga. Yang satu Qadariyah, lawannya adalah Jabriyah, dan semuanya itu tersesat, semuanya bertentangan dengan Quran dan Sunnah gitu. Oh, ada sedikit yang penting ya. Tadi waktu Qadariyah itu akhirnya mereka tidak beriman bahwa Allah tahu ya. Yang kedua, tidak beriman bahwa Allah telah mencatat. Yang ketiga, tidak beriman bahwa Allah yang menghendaki. Itu murni kehendak manusia. Murni kehendak manusia. Karena itu yang baik dibalas oleh Allah, yang jelek diazab oleh Allah. Kenapa? Karena kehendak dan perbuatan manusia. Nah, bukan Allah tidak tahu, bukan nggak ada catatannya, bukan kehendak Allah. Nah, sehingga kalau baik dibalas oleh Allah, kenapa? Karena itu murni dari manusia itu. Kalau jelek diazab oleh Allah. Nah, itu Qadariyah. Nah, Jabriyah, takdir semuanya, salahnya adalah manusia tidak disifati sebagai yang berkehendak dan itu yang melakukan perbuatannya. Manusia hanya katut saja oleh takdir. Nah, Ahlus Sunnah tengah-tengahnya. Apa kebatilan Jabriyah? Satu aja yang kita sebutkan di mukaddimah ini. Apa? Yaitu orang Jabriyah itu akhirnya menjadi pembela kejelekan, kesesatan, kedurhakaan, kejahatan, gitu, kesyirikan dan seterusnya itu dibela, dan kebaikan tidak dipuji.
kejelekan dengan segala bentuknya, syirik, kafir, zina, gitu, perbuatan keji, semuanya itu dibela oleh orang Jabriyah. Dan kebaikan, iman itu baik, ibadah itu baik, sedekah itu tidak terpuji. Itu orang Jabriyah. Itu kalau kejelekannya orang Qadariyah tadi itu, Allah tidak tahu, nggak ada catatannya, bukan kehendak Allah. Nah itu ya. Nah, jadi kalau bukan kehendak Allah itu repot diakal. Paling enggak orang Qadariyah mengatakan Allah enggak tahu. Nah, jadi itu orang Qadariyah. Enggak ada takdirnya, Allah enggak tahu dan enggak ada catatannya. Nah, itu. Orang Jabriyah itu kejelekan tuh jangan berpikir yang jelek-jelek, ya, yang ringan-ringan dalam hal ini. Kejelekan itu yang disebutkan oleh orang musyrik dasar Jabriyah adalah syirik. Gitu. Kejelekan Jabriyah yang di zaman akhir sahabat itu zina. Jadi dalam bab ini orang Jabriyah membela kejelekan, itu difahami membela kesyirikan, membela perzinahan, supaya faham bahwa orang Jabriyah itu jelek. Orang Jabriyah membela kejelekan dan tidak memuji kebaikan. Orang Qadariyah Allah tidak tahu. Nah itu, dua-duanya itu baik apa jelek? Dua-duanya jelek. Bagaimana orang Jabriyah memuji kesyirikan, memuji perzinahan? Loh iya, itu nyata. Orang Jabriyah itu mengikuti pemahaman ini. Bagaimana? Semua takdir, jangan disalahkan, itu karena takdir. Dan itu yang pertama orang musyrik mengatakan itu, lau sya'al, difirmankan oleh Allah, lau sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'. Kalau bukan karena kehendak Allah, kami dan bapak-bapak kami tidak musyrik, tidak menyembah berhala. Ini karena kehendak Allah. Musyrik karena kehendak Allah, ya. Itu orang Jabriyah. Jangan disalahkan, itu kehendak Allah. Dan di akhir zaman sahabat perzinahan gitu, dan sebelumnya adalah pencurian. Jangan disalahkan, itu takdir. Nah, jadi berbuat jelek jangan disalahkan, itu takdir. Yang tauhid, yang taat beribadah, yang mengorbankan hartanya, nah biasa aja, itu takdir. Kalau Allah nggak menghendaki juga nggak kayak gitu. Yang baik nggak dipuji, dan yang jelek dibela. Itu Jabriyah. Nah, Ahlus Sunnah kembali kepada Quran. Itu baik, itu hasil usahamu akan dibalas oleh Allah yang berlipat. Jelek, bertaubatlah. Kalau sampai akhir nggak diampuni oleh Allah, dengan keadilan Allah akan dihukum oleh Allah. Nah, jadi itu Ahlus Sunnah. Intinya bahwa tadi itu masih bab maratibul qadar supaya tidak salah gitu. Jadi rangkaian daripada takdir atau kandungan takdir itu urut 4 hal. Yang pertama ilmu Allah, catatan, kehendak, dan perwujudan. Al-khalqu wal ijad, itulah yang dimaksud dengan takdir.